Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ada pertanyaan tentang jumlah yang menyembelih kurban dengan sapi. Bolehkah kalau berkurban itu kurang dari 7 orang, ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa satu ekor kambing itu untuk satu orang dan keluarganya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, yang dijelaskan oleh sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya para sahabat radhiyallahu anhum, berkurban dengan seekor kambing, ya, anhu untuknya, wa an ahli baitihi dan untuk keluarganya. Jadi satu kambing itu untuk satu orang dan juga keluarganya. Adapun sapi adalah untuk 7 orang, itu maksimal untuk 7 orang, dan unta itu untuk 10 orang. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa hadarul adha fastarokna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyratan. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat, ya, patungan, ya, untuk berkurban seekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kurang dari 7 orang? Tidak masalah. Ya, itu lebih baik karena ini termasuk ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu kalau lebih itu boleh, bahkan lebih bagus. Kalau kurang tidak boleh. Tapi kalau ibadah badaniyah seperti sholat atau penentuan waktu tentang saum, sahur, kemudian berbuka, itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sementara untuk ibadah maliyah termasuk fidyah, kemudian sodaqoh, infak, termasuk kurban, itu tidak mengapa. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah berkurban seekor sapi untuk beliau dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada pertanyaan, bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah mati? Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia ini bisa dirinci menjadi 3 bentuk, ya. Pertama, orang yang meninggal, ya, bukan sebagai sasaran kurban utama, ya, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Jadi misalnya seorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang sudah meninggal. Ya, berkurban jenis ini dibolehkan dan pahala kurbannya meliputi dirinya dan keluarganya
ya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyembelih, beliau mengucapkan Allahumma hadza anni. Ya Allah, terimalah kurban ini dari aku. Atau juga ada dalam kalimat yang lain, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Ya, tentu yang ketiga ini kita tidak bisa karena kita tidak punya umat. Nah, artinya bentuk yang pertama itu dibolehkan. Artinya orang yang sudah meninggal dari keluarga si kurban itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat ya sebelum dia meninggal. Sebagian ulama ya terutama madhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Ya, sebagaimana sedekah atas nama mayit, ya itu kata beliau bisa sampai. Namun sebagian ulama yang lain bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai satu bentuk bid'ah. Ya, kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayat bahwasanya beliau berkurban atas nama Khadijah umpamanya radhiyallahu anha, atas nama Hamzah radhiyallahu anhu, atau kerabat beliau lainnya yang mendahului beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, rincian yang ketiga, berkurban khusus untuk orang yang sudah meninggal. Ya, karena mayit itu, orang meninggal itu pernah berwasiat, ya, wasiatkan agar keluarganya berkurban untuknya jika dia meninggal. Ya, ini berkurban untuk mayit, ya, dalam kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit. Jadi itu adalah di antara penjelasan dari para ulama Ahlussunnah. Ada beberapa hal, jadi dibagi tiga ya. Yang pertama, kalau dalam artian bagian dari keluarga yang berkurban akan dapat. Yang kedua, secara khusus itu ada khilaf, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang ketiga, kalau si mayit itu pernah berwasiat, itu bisa dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab.